Terima kasih saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location yang memang tadi kita sudah tahu bagaimana sejarah pertempuran Puputan kalau kita kenal Gusti Ngurah Rai. Nah sekarang kita berbincang-bincang dengan salah satu dari mewakili keluarga, boleh dikatakan cucu beliau, yang pada kesempatan kali ini kita menjumpai di tengah-tengah kesibukan beliau. Om Swastiastu, Bu Agung Indah. Sehat selalu ya, Pak? Kenapa? Sehat selalu ya? Sehat. Terima kasih loh waktunya. Sehat. Astungkara Bu, Rahayu lah pokoknya. Iya. Terima kasih dari tengah-tengah kesibukan baru turun landing langsung kita cari gitu ya Bu ya. Besok take off lagi. Take off lagi ya. Demi Kompas. Bu Gung Indah, jadi Yes. kita pengen tahu sosok, kemudian pribadi dari pahlawan kita nih, Gusti Ngurah Rai. Nah, dari yang Bu Gung Indah tahu atau dengar atau ada tutur-tuturan dari mungkin yang lebih sepuh, yang lebih tua, bagaimana sih sebetulnya si Gusti Ngurah Rai ini? Mungkin lebih awal dulu gini dulu, Gusti Ngurah Rai itu pemuda mana sih? Pemuda asal mana? Iya, dari mana gitu ya? Kok bisa gitu ya, niat gitu ya? Kita refresh. Gimana Bu? Oke. Terima kasih Mas Bambang. Jadi saya runtut dulu relate saya dengan pahlawan nasional kita. Jadi Pak Gusti Ngurah Rai itu punya putra 3. Kalau nenek saya, istri beliau itu Desa Putukari itu asalnya Gianyar. Kalau Pak Ngurah Rai sendiri itu asalnya dari Desa Carangsari di Kecamatan Petang, Badung Utara. Jadi kita ini orang gunung. Ya. Kalau orang Badung Selatan kan orang hotel, orang tourism. Nah jadi dari putra ketiga, 1, 2, 3, ayah saya itu yang nomor 3. Ya, I Gusti Ngurah Alit Yuda, putra bungsu beliau. Kalau yang tengah itu I Gusti Ngurah Tantra, dan yang pertama I Gusti Ngurah Yudana. Dari paman saya yang nomor 1, I Gusti Ngurah Yudana itu putra putri beliau ada 8, ceweknya 7, cowoknya 1. Kalau yang dari I Gusti Ngurah Tantra sendiri itu sepupu saya ada 3, ya, perempuan 1, laki 2. Dari ayah saya sendiri, saya anak nomor 3. Jadi ada kakak saya almarhum Ibu Gusti Ngurah Dana Dunanda Duda, beliau organisatoris, ya Elis Indira itu dokter kulit, sekarang udah dokter. Terus saya abdi masyarakat sama adik saya Gung Jogani. Gitu. Jadi Ibu Gung Indah dari putra beliau yang ketiga. Iya. Jadi ini Ajung ya, Bapak Ajung, ya? iya. Nah kalau kita mau tahu bagaimana sih sebetulnya sosok si Gusti Ngurah Rai ini ya? Kan apa yang nilai-nilai yang selalu ditanamkan atau yang tidak pernah lepas terus digetuk tular kalau bahasa kita disampaikan? Seperti apa sih? Oke, posisi Mas Bambang sama saya sebenarnya sama. Kita sama-sama tahu dari buku sejarah. Mungkin plusnya saya bisa tahu dari lingkungan beliau yang juga orang-orang pelaku sejarah. Contohnya nenek saya, terus kakek dari ibu yang juga teman bertempur beliau, veteran juga, Ibu Gusti Ngurah Pinde. Beliau juga seorang angkatan, juga sempat juga mengabdi di Provinsi Bali sebagai wakil gubernur. Dan beliau karena pelaku sejarah suka cerita sama kakak saya yang nomor 1. Waktu itu saya masih terlalu kecil dan beliau udah almarhum. Nah juga dari kami ini kan dari Ajung sendiri, tentunya dari paman saya. Nah sosok I Gusti Ngurah Rai itu yang jelas kalau secara fisik beliau itu memang namanya besar, tapi fisiknya kecil. Oh gitu? Iya, jadi kayak kemarin pesawat G20 yang dijejer. Jadi pesawatnya Arab, Amerika gede, pesawat Indonesia paling kecil tapi nyalinya paling gede. Ya, itu kakek saya. Yang satu, yang kedua beliau itu jelas pemberani ya. Dan orangnya katanya kalau menurut yang saya dengar beliau itu pintar ilmu komunikasi dengan bahasa asing. Disitulah beliau ketika masuk menjadi salah satu
ya namanya juga kita dijajah ya. Jadi kan kita otomatis diajarin juga sama penjajah, direkrut. Beliau itu unggul karena bisa mengkomunikasikan menjadi translator dari bahasa Inggris ke bahasa Belanda kalau nggak salah. Nah itu salah satunya yang kalau dari saya sama membaca, mendengar dari orang-orang tua kita, tapi mana yang menurut saya interest tentang karakter beliau itu yang saya ingat. Itu misalnya kayak gitu, komunikatif, ilmu bahasanya katanya bagus, yang jelas pemberani. Dan kakek saya sih katanya memang kalau dari om saya, paman saya, orang yang memang suka manjain anak gitu. Jadi kalau ya itu katanya dengan anak ya. Ya, bayangin ketika kedekatan itu harus terpisah karena niat beliau berjuang. Iya, dan risiko juga tidak ditanggung oleh Pak Ngurah Rai sendiri. Tentu keluarga yang ada yang standby di rumah akan menjadi target operasinya penjajah juga kan, untuk bargaining dengan beliau, dan itu sudah mungkin saya rasa salah satu risiko yang sudah diperhitungkan gitu. Oke, Bu, saya sebelum jadi, ada pertanyaan sedang. Berarti kehidupannya Gusti Ngurah Rai ini dia di tengah keluarga seperti apa sih? Jadi kalau lihat kan dia memperoleh pendidikan atau sekolah. Berarti bukan orang sembarangan ya, zaman gitu penjajah kan, boleh sekolah. Pikiran saya kan waktu itu kan, apalagi buat para penjajah. Nah itu ada boleh sedikit belajar. Ceritain kehidupannya keluarga si Gusti Ngurah Rai. Kakek Tuka, kita panggilnya Tuka, itu beliau, kita ini semua berasal dari Puri, keluarga Puri di desa Carangsari, Puri Ageng Carangsari. Ya termasuk ya kalau di Bali dibilang bangsawan lah ya. Makanya beliau punya akses ke pendidikan dan ya cuma beliau juga saya rasa orang yang sangat ahli strategi. Makanya yang dibutuhkan oleh pasukannya adalah pola pikir beliau, strategi beliau. Jadi kalau masa kecilnya kita panggilnya opang. Opang itu ibunya kakek, ayah, buyut. Ya, kalau buyut kami, ayah beliau juga seorang mance. Mance tuh kayak camat ya mungkin sekarang ya. Jadi memang juga pemimpin masyarakat di situ, selain memang di lingkungan keluarga bangsawan yang memiliki among gitu ya. Yang ada yang abdi-abdinya banyak gitu. Jadi kalau kita sedikit melihat karakter Gusti Ngurah Rai, jadi dia adalah seorang anak yang hidup di lingkungan nyaman, lingkungan Puri itu dengan segala fasilitas yang ada, bisa menikmati lah dan tanda kutip, akhirnya bisa sekolah belajar, tetapi memang akhirnya karena dia memposisikan sebagai orang Puri bahwa dia harus melindungi masyarakat, rakyatnya pada waktu itu, akhirnya dia meninggalkan zona nyaman dia dalam tanda kutip dan melawan penguasa. Iya, kalau cuma sekarang memilih zona nyaman kan taruhannya nggak nyawa gitu, paling keluar dari selimut gitu ya, jalan dikit cari kerja. Kalau dulu zona nyaman, nyawa taruhannya. Ada dengar-dengar mungkin Bu, siapa yang mendorong, menguatkan hatinya si Gusti Ngurah Rai ini? Akhirnya aku harus, rakyat saya lebih nomor satu. Ada peran dari apakah ibunya, orang tuanya, atau gimana? Kalau saya rasa itu pertanyaan yang bagus, nggak pernah ditanyain sama saya sebelumnya. Tapi kalau saya rasa ya, itu adalah dorongan yang memotivasi beliau adalah masyarakatnya sendiri. Itu kayaknya dorongan terbesar. Bahkan justru kalau logikanya, kita sebagai orang terdekat, sebagai keluarga pasti akan melarang. Nggak usah deh gitu. Kalau saya nih terjun ke politik, ibu saya aduh ngapain sih, udah udah nyaman jadi pengusaha ya. Maksudnya ya yang banyak gitu dan resiko juga kan gitu. Tapi ya ini untuk memang mungkin sada jalan nih. Kalau beliau mungkin justru memang dari diri sendiri dan karena dorongan, motivasi dan ideologinya timbul setelah melihat masyarakat tertindas. Kalau dari pihak keluarga mungkin pengennya beliau stay dong. Bayangin jadi istri, siapa mau istrinya ditinggal suami yang ke hutan dan nggak tahu kapan kembali. Iya. Jadi memang kecintaan dan kedekatan dengan rakyat ini yang menguatkan beliau lah ya. Iya, saya rasa sih itu ya. Tentang yang berkuasa saat itu karena dianggap ketidakadilan. Iya, logikanya demikian. Di usia keberapa Pak
usia berapa waktu itu ya? Katanya sih 27 tahun ya. Oh, muda sekali. 27 atau 29. Sometimes saya baca di buku ada yang bilang 27, sometimes ada yang bilang 29. Yang jelas di tahun 1946, 20 November. Iya, setelah Indonesia merdeka justru. Iya, jadi beliau pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Ya, merdekanya itu kan merdeka PHP ya berarti ya, 17 Agustus. harus direbut. Diuji coba Bukan, oleh dikasih harapan palsu aja mungkin. Tapi dianya nggak mau kasih merdeka. sama penjajah itu Iya. diuji coba di agresi militer lagi kan itu. Iya. Dia nyoba-nyoba berhadiah ya. Kan, belum ikhlas. Siapa yang ikhlas punya kacang apa kopi teh itu kan mereka. Nah nanti kita akan mengerucut, pengen tahu sebetulnya menguatkan lagi nilai-nilai apa yang itu yang ditanamkan Yes. kepada keluarga, akhirnya keluarga juga menyampaikan kepada kita. Iya. Apalagi sekarang kita anak-anak generasi muda ini, apa yang bisa kita ambil dari ketokohan dari Beliau. seorang Ki Gusti Ngurah Iya. Rai yang kita ya ini pahlawan kita lah yang sudah terkenal, kita tahu bagaimana perjuangan beliau. Kita lanjutkan lagi ya, Iya. Bung ya. Yes. Kita minum lagi Oh, iya. santai aja nggak apa-apa. Kapan minum Mas Bambang? Iya, siap. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi Sapa Redaksi Auto Passion setelah yang